Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Adrian dan teman saya Rizky Dharma. Saya akan menjelaskan rangkuman praktikum jaringan komputer, sumber dari modul dan RPS. Lanjut. Bab 1. Pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dan penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi linear adalah topologi linear, biasa disebut dengan topologi linear bus. Layout ini termasuk layout umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik koneksi atau komputer yang dihubungkan dengan konektor yang disebut dengan konektor, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah terminator. Topologi star adalah topologi atau star network memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali terpusat, di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dihendaki server pusat. Ini contoh gambar topologi linear dan topologi star. Topologi ring adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin atau ring. Topologi mesh adalah jenis topologi gabungan dari topologi star dan ring. Topologi mesh sendiri merupakan suatu bentuk hubungan antara komputer di mana setiap komputer tersebut secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Topologi tree adalah kumpulan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan dalam komputer di mana konsepnya memakai jaringan peer-to-peer, artinya setiap komputer dalam satu jaringan saling berinteraksi satu sama lain tanpa adanya server, sehingga setiap komputer dapat berfungsi sebagai client maupun server itu sendiri. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Ini contoh kelas A sebagai contoh IP 10.11.12.1 subnet 255.000. Alhamdulillah. Kelas B sebagai contoh IP 172.168.10.1 subnet 255.255.0.0. Kelas C sebagai contoh IP 192.168.10.1 subnet 255.255.255.0. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan suatu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Kegunaan subnetting untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet. 2. Memperbanyak jumlah network LAN. 3. Mengurangi jumlah host dalam satu network. Tujuan lain dari subnetting: 1. Efisiensi penggunaan IP address. 2. Pendelegasian kekuasaan untuk pengaturan. 3. Mempermudah manajemen jaringan. 4. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi fisik jaringan. Bab 2. Ini contoh kabel strike. Contoh penggunaan kabel strike: menghubungkan komputer dengan switch jaringan.
menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN. Susunan warna kabel strike: putih oranye, oranye putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat coklat. Contohnya gambar yang atas. Contoh penggunaan kabel cross: menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Susunan warna kabel cross: putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Ini contoh gambarnya. Introduction of Mikrotik router. About 1.1 about Mikrotik. Mikrotik merupakan salah satu produsen network terbesar di dunia yang menghasilkan produk-produk pada bidang network bertampilan di Riga, Latvia, menjadi teknologi internet yang lebih murah, cepat, handal, dan terjangkau. Didirikan oleh Johnny dan Trish Rekrentins pada tahun 1994 dan Motoroting, internet service provider maupun perusahaan non-internet. Jenis-jenis Mikrotik. 1. Mikrotik router OS adalah 18 ampere operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadi 18 ampere 18R biasa, menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. 2. Mikrotik router board. Router board merupakan sebuah perangkat keras produksi Mikrotik yang sudah terdapat Mikrotik router OS di dalamnya, sehingga sudah dapat digunakan beserta lisien yang sudah terdaftar. Pada router board tersedia dan harga yang minim hingga router board dengan harga yang tinggi. Ini contoh gambar software Access router Mikrotik. Terus ada Winbox. Diperlukan sebuah software untuk dapat memasuki sistem pada router Mikrotik. Pada kesempatan kali ini dapat dibahas software yang digunakan dapat memasuki sistem router Mikrotik menggunakan Winbox. Merupakan sebuah software yang dimiliki oleh Mikrotik guna sebagai aplikasi berbasis OS Windows dengan series 32 dan 64 bit. Untuk mencoba akses router Mikrotik dengan aplikasi Winbox, maka diperlukan lab akses router Mikrotik dengan Winbox. Perlengkapan sebagai berikut: 1 buah router Mikrotik, 1 buah klien atau PC atau laptop. Login dengan akses menggunakan MAC address. Dengan menggunakan kabel LAN, maka hubungan router Mikrotik selain Ether 1 boleh Ether 2, 3, dan 4. Karena Ether 1 akan digunakan untuk internet dan internet PC. B. Open window. Pertama, pilih netboard. 2. Pilih MAC address. Contoh gambarnya itu MAC address otomatis terinput, unsur default password kosong, dan hubungkan ke router. C. Pilih netboard untuk mendeteksi router yang terhubung. Setelah dipilih, diklik pada list netbook MAC address, maka connect to secara otomatis akan berisikan MAC address yang telah terpilih. Setelah dipilih atau diklik pada list netbook maka MAC address, maka connect to secara otomatis akan berisi MAC address yang telah terpilih. Untuk login default menggunakan nama admin. Untuk password dikosongkan. Jika sudah memenuhi untuk user dan password, maka klik tombol connect H. Ini contoh gambarnya tuh. Ada Webfix, merupakan salah satu metode untuk mengakses router OS dan pada Mikrotik dengan menggunakan browser. Login seperti di Winbox dan akan tampil
tampilan router OS di MikroTik yang sangat mirip dengan tampilan ketika akses dengan menggunakan software Winbox. Lab akses router MikroTik dengan Wi-Fi. Untuk mencoba akses router MikroTik dengan aplikasi Wi-Fi, maka diperlukan perlengkapan sebagai berikut: satu buah router MikroTik dan satu buah client atau PC laptop. Login akses dengan menggunakan aplikasi Wi-Fi. Dengan menggunakan kabelan, maka hubungan router MikroTik selain Ether 1 boleh Ether 2 dan 3 dan 4. Buka Winbox dan setting IP address. Contoh gambarnya: C. Setting IP client seperti itu. T. Tes koneksi. E. Buka browser untuk menjalankan Wi-Fi. Bab 3. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Berikut beberapa fungsi firewall di server. Mencegah brute force login atau metode meretas password dengan mencoba password secara acak seperti proses cPanel dan email, dan melakukan pemblokiran atau blok IP yang berusaha melakukan brute force login. Melakukan pemblokiran atau blok IP yang melakukan port scan. Selain untuk keamanan, firewall bisa menambah kendala akses dari koneksi pelanggan ke website yang berada di server. Beberapa kasus sering terjadi, diantaranya: 1. Kesalahan password email pada setting mail client seperti Outlook yang berdampak pemblokiran IP karena kesalahan login dari mail client secara berulang-ulang. Kesalahan port setting, misalnya port pada setting email sehingga dianggap port scan melakukan koneksi ke port yang tidak open, yang mengakibatkan pemblokiran IP oleh firewall. Connection tracking merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk melihat informasi melewati router, masuk router maupun keluar router seperti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Dharma Saputra dengan NIM 1719049. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bernama Bintang. Jadi saya akan membahas konfigurasi wireless AP break and station. Metode AP break digunakan sebagai access point atau pemancar yang bisa melayani banyak klien atau disebut juga dengan MT, PT, MP, point to multipoint. Mode ini bisa kita gunakan untuk network yang sifatnya routing maupun breaking. Untuk menggunakan mode AP break ini, perangkat router baud minimal harus memiliki lisensi level 4. Wireless dengan mode station ini digunakan sebagai wireless client atau penerima pada topologi PTP (point to point) atau PTMP (point to multipoint). Wireless mode station hanya bisa digunakan untuk membentuk network yang sifatnya routing, sehingga mode ini merupakan salah satu mode yang efektif dan efisien jika pada sisi wireless client atau station tidak dibutuhkan breaking. Masuk ke Winbox seperti gambar di bawah ini. Lanjut, lakukan konfigurasi dasar seperti pengaturan IP address dan lain-lain. Buat terlebih dahulu AP break, jangan lupa memberikan IP address. Di sini saya menambahkan IP address 192.168.50.1. Lanjut, setelah itu bukalah wireless dan tambahkan settingan menjadi AP dan berikan password yang sudah dihafalkan. Kemudian apply dan OK. Selanjutnya, kemudian atur router yang lain sebagai station. Berikan IP address terlebih dahulu, seperti contoh di bawah ini, gambar bawah ini. Nah, selanjutnya, kemudian masuk pada wireless dengan format station. Selanjutnya, lalu scan dan menyesuaikan dengan AP yang ada. Nah, setelah masuk itu, selanjutnya setelah itu jangan lupa isikan password pada security profile. Nama, masukkan nama, mode, outer tipe, klik, WPA, PSK, dan WPA 2 PSK. Klik gambar di bawah ini, lalu klik OK. Setelah selesai, jangan lupa melakukan uji coba dengan ping. Nah, seperti gambar bawah ini akan terlihat semuanya. Kesimpulan, IP break digunakan untuk memancarkan sinyal ke klien dengan AP station
untuk menangkap dari HP tersebut. Selanjutnya saya akan membahas konfigurasi static routing di MikroTik di VirtualBox. Pertama-tama kita buka virtual mesin. Setelah buka virtual mesin, selanjutnya reset configuration menggunakan spread atau sistem reset configuration no default sama dengan yes. Selanjutnya klik mulai config dari XP, reset semua konfigurasi sebelumnya, terus pilih sistem, terus reset configuration. Atur IP address melalui script terminal. Nah, seperti gambar ini. Atur IP address-nya. Nah, selanjutnya, pastikan sudah reset semua, lalu atur IP address pada Winbox. Nah, masukkan di address 10.10.10.3/24. Networknya 10.10.10.0. Untuk interface-nya Ather 1. Nah, selanjutnya terus lalu klik apply. Setting IP round pada terminal seperti gambar bawah ini. Selanjutnya setting IP route pada Winbox. Setelah itu setting IP pada properti sesuai dengan IP pada terminal dan Winbox. Nah, seperti gambar bawah ini tata caranya. Setting IP remote, IP route, IP firewall, IP DNS pada terminal. Gambar bawah ini. Lalu lakukan ping ke Google pada terminal. Ini contohnya. Setting IP route pada Winbox. Cara menyeting IP route di Winbox pada gambar di bawah ini. Setting IP DNS dengan Winbox seperti gambar di bawah ini. Lakukan ping ke Google pada Winbox. Ping ke Google lewat klien 2. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya saya akan bahas tunnel. Apa itu tunnel? Tunnel atau VPN adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengatur jalur private secara virtual pada jaringan publik (internet) dengan mengenkapsulasi (membungkus) paket IP di dalam paket IP yang lain. VPN secara pengalaman. Security VPN yaitu metode sambungan VPN yang menerapkan beberapa hal terkait pengalaman komunikasi data seperti enskripsi dan pengalaman. Contoh security VPN, point to point tunnel protocol atau PPTP, IP security, IPsec layer 2
Tunneling Protocol atau L2TP, Secure Socket Layer atau SSL, dan sebagainya. IPVPN. IPVPN yaitu metode sambungan VPN yang dilakukan oleh ISP melalui media IP secara keseluruhan di dalam jaringan internalnya. Contoh IPVPN adalah mekanisme multi-protokol label switching atau MPLS dan virtual private LAN service atau VPLS dan seterusnya. Selanjutnya macam-macam VPN. PPTP, Point to Point Tunnel Protocol. Kedua, L2TP, Layer to Tunnel Protocol. Yang ketiga, SSTP, Secure Socket Tunneling. Yang keempat, OpenVPN, PPTP, Point to Point Tunnel Protocol. Yang pertama, PPTP adalah tipe VPN paling sederhana dalam konfigurasinya dan fleksibel. Kedua, komunikasi PPTP menggunakan protokol TCP port 1723 dan menggunakan IP protokol 47 atau GRID untuk enkapsulasi paket datanya. Yang ketiga, Network Security Protocol yang sering digunakan untuk proses autentikasi PPTP pada mikrotik seperti PubScape, MScape, dan MScape 2. Layer 2 TP, Layer 2 Tunnel Protocol. Yang pertama, L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambahkan L2F. Yang kedua, Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Komunikasi menggunakan UDP port 1701. Biaya dikombinasikan dengan IPS-EC menggunakan L2TP IPS-EC, keamanan lebih tinggi dari PPTP. Selanjutnya, SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol, menggunakan sertifikat SSL di masing-masing perangkat, kecuali kalau keduanya menggunakan router OS. Komunikasi SSTP menggunakan TCP port 443 (SSL). Ketiga, harus memastikan clock sudah sesuai dengan waktu real jika menggunakan Certificate menyamakan waktu router dengan real time bisa dengan fitur NTP Clean. Keempat, belum semua OS support VPN dengan metode SSTP. OpenVPN. VPN ini bisa digunakan ketika dibutuhkan keamanan data yang di tingkat tinggi. Kedua, komunikasi OpenVPN menggunakan UDP port 1194 dan dibutuhkan sertifikat pada masing-masing perangkat untuk bisa terkoneksi. Keempat, OpenVPN bisa membangun hampir pada semua operating system dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Yang keempat, OpenVPN menggunakan algoritma SHA-1 dan MD5 untuk proses
autentikasi dan menggunakan beberapa skipper, yaitu Blowing Fish 128, AR 128, AES 192, dan AES 259. Selanjutnya saya akan membahas konfigurasi VPN Mikrotik dengan metode PPTP di VirtualBox. Yang pertama, buka Winbox, lalu masuk ke PPP. Setelah masuk ke PPP, interface, lalu PPTP server. Contoh seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, membuat user PPTP. Setelah membuat user, masuk ke menu script. Selanjutnya, membuat user VPN, lalu ke interface. Setelah masuk ke interface, ke PPTP server. Lanjut ke mengaktifkan proxy ARP pada jaringan lokal di Mikrotik. Terus menu interface, habis masuk ke menu interface, lalu ke lokal, habis itu double klik. Nah, selanjutnya konfigurasi PPTP clean pada laptop. Ini tampilan pada laptop. Settingan VPN, sama settingan masuk ke VPN. Terus add VPN connection. Setelah itu setting sesuai IP dan username serta password sesuai di Winbox tadi. Setelah itu konekkan dengan VPN yang telah ditambahkan. Nah, habis itu masuk ke ping lewat CMD ke IP. Nah, tampilannya seperti ini. Kita gambar bawah ini, tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan bahas konfigurasi dynamic routing atau OSPF Mikrotik di VirtualBox. Nah, masuk, jalankan VirtualBox settingan Mikrotik 1, 2, dan 3. Nah, tampilan ini Mikrotik 1, 2, dan 3. Setelah itu setting Mikrotik 1. Nah, tampilan settingnya seperti ini. Nah, setelah disetting, selanjutnya setting Mikrotik 1, lalu klik OK. Setelah itu klik OK. Untuk menambah host, klik file. Kita klik file, baru masuk ke host network manager, habis itu ke creative, buka Winbox, lalu Mikrotik 1. Nah, tampilannya seperti itu. Klik Mikrotik 1. Nah, setting IP address. Nah, settingnya seperti ini. Cek settingnya. Habis itu masukkan ke Mikrotik 2. Klik Mikrotik 2. Kita klik Mikrotik 2. Settingnya IP address. Nah, tampilan settingan IP addressnya Mikrotik 2 seperti ini. Nah, terus masuk ke Mikrotik 3. Klik, sama habis klik itu setting di IP address sama dengan yang 1 dan 2. Nah, konfigurasi routing pada Mikrotik 1, menu routing OSPF network, settingan IP address. Setelah setting IP address, konfigurasi routing pada Mikrotik 1, menu routing OSPF network. Seterusnya konfigurasi routing pada Mikrotik 2, menu routing OSPF network. Tampilannya seperti ini pada gambar bawah ini. Tampilannya untuk Mikrotik 2. Yang ketiga, konfigurasi routing pada Mikrotik 3, menu routing. Pertama menu routing, menu routing OSPF, setelah itu network.
Nah, tampilannya seperti ini untuk Microtik 3. Pastikan selanjutnya pastikan untuk stage pada Microtik 1, 2, 3 desain router, menu desain router, menu routing, terus ke interface Microtik 1. Nah, tampilan untuk Microtik 2 itu ini tampilan pada Microtik 3. Nah, selanjutnya lakukan ping ke masing-masing gateway. Nah, ping ke masing-masing gateway. Nah, 1 2 dan 1 2 3. Nah, setelah itu untuk memastikan perbedaan routing static dan dinamik, masuk ke menu IP. Setelah menu IP router. Nah, sebelum disable, setelah disable seperti ini. Bagi kelompok kami, bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Sekian dari saya, Rizky Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.